lela lekung jep meneng ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune jep tak lela lekung yuhu. Loncengnya Madam Suki nggak tahu kemana, tapi ada lonceng besar. Sebentar ya. Ini lonceng terbesar. Udah ya. Yuhu, anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, mudah-mudahan kalian suka ya dengan gending Jawa itu ya. Kenapa sih Madam Suki sekarang kok suka nyanyi? Iya, karena yang dinyanyikan juga lagu-lagu Indonesia, ya kan? Supaya kita itu semakin tahu akan jati diri bangsa kita. Itu aja sih ya. Karena supaya kita, ya siapa tahu yang tinggalnya atau kerjanya di luar negeri bisa terhibur atau bisa merasakan bagaimana Indonesia, mencintai Indonesia, ya kan? Gitu, karena Madam Suki juga tinggal di luar negeri ya. Nah, jadi gini, Madam Suki ini mau ngebahas tentang Gus Miftah ya, karena mundur dari utus gitu, utusan khusus gitu ya, Pak Prabowo. Jadi beliau mengatakan, maaf, saya belum bisa seperti yang Bapak harapkan, begitu. Kalau menurut Madam Suki ya, maaf ya. Kalau menurut Madam Suki ya, kadang-kadang sebagai manusia kita itu tergelincir dengan kata, dengan kalimat, ya kan? Tetapi yang terpenting adalah ketika kita tergelincir dengan kalimat atau ucapan kita, segera kita itu meminta maaf. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini sungguh luar biasa ya. Karena beliau ini langsung mengundurkan diri begitu. Tapi Madam Suki mau mengambil cuplikannya dulu ya, supaya kita lihat bersama begitu, oke? Hati dan ketulusan, dan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta. Oke, kita pause dulu ya. Dan di sini Madam Suki mau mencari tahu sebenarnya keputusan yang diambil oleh Gus Miftah ini, apakah keputusan beliau sendiri atau memang keputusan yang memang ada pembisik atau ada gurunya beliau, seorang spiritual yang mengatakan sebaiknya begini atau begitu ya. Kita mohon izin dulu dari alam semesta untuk memberikan jawabannya, oke? Berat ya, berat. Ini loncengnya dari zaman ini ya, zaman Romawi ya. Berat banget ini. Karena ini lonceng antik. Oke, kita lihat yuk. Madam Suki ini belum nyalain ini loh, nyalain apa tuh namanya? Lupa tadi. Mau dinyalain lupa. Oke lah. Kita akan cari tahu ya, apakah dari Gus Miftah ini
adalah keputusan beliau sendiri. Kita mohon cari tahu ya. Oke. Oke, jadi gini, pengakuan beliau mengatakan bahwa keputusan ini bukan dari desakan siapapun, tapi beliau sudah memikirkan. Memang betul di sini bahwa sebenarnya keputusan ini bukan dari dirinya sendiri yang, aduh saya mau mundur, enggak. Tetapi ada dari banyak lapisan gitu ya, dari banyak eh, dari banyak orang-orang yang mencintai beliau, yang mungkin guru spiritualnya, keluarganya, orang tuanya, atau orang yang dianggap sesepuh, atau orang yang memang benar-benar dianggap memang banyak mempengaruhi dalam sisi spiritual Gus Miftah ya. Jadi makanya beliau mengatakan saya mengundurkan diri. Jadi memang bukan dari desakan, misalkan dari desakannya pihak Bapak Prabowo, enggak sama sekali ya. Tapi ini dari lingkungan intern dia, gitu. Internnya Gus Miftah ini. Oke. Suaranya cukup bergetar-getar ya, kalau kita dengarkan. Coba kita lanjutkan lagi. Hormat dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Bapak Presiden. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Oke. Nah, pada saat beliau mengatakan kalimat demi kalimat yang keluar dari ucapannya tersebut, ada perasaan yang memang ditekan, ya. Ada sebuah emosi yang memang benar-benar ditekan. Coba kita melihat ya, bagaimanakah perasaan Gus Miftah pada saat mengatakan kalimat-kalimat tersebut, dan bagaimanakah perasaan beliau. Kita mau tarik energinya sekarang. The Master, oke. Conditioning, oke. Awareness. Jadi perasaan beliau saat ini sebagai seorang guru spiritual atau apalah ya, orang yang dianggap mempunyai sisi spiritual yang tinggi, dan banyak sekali orang-orang yang datang kepada beliau untuk menimba ilmu, mencari wawasan atau sebuah nasihat ya. Di sini perasaannya bagaimanapun Gus Miftah itu adalah seorang manusia ya. Manusia yang kadang melakukan kesalahan, juga berusaha menjadi orang yang bijaksana dan baik ya. Sehingga dihormati oleh banyak orang begitu ya. Tapi di sini beliau berusaha menunjukkan bahwa dirinya kuat. Tetapi tetaplah beliau ini seorang manusia, yang mana pasti ketika ada perasaan sedih, kecewa mungkin dengan dirinya sendiri, tapi somehow dia harus menekan perasaannya itu, tetapi satu sisi lain dia harus tegar, menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru begitu ya. Di sini ada gambaran seekor apa ya namanya, singa. Nah, kalau kita merujuk kepada singa ini adalah hewan yang ini ya. Hewan yang apa tuh namanya? Hewan yang berkuasa begitu ya. Tapi kakinya di sini di apa itu namanya? Diikat. Jadi mungkin ini adalah pelajaran buat kita semua ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, barangkali mudah-mudahan kita menjadi orang yang
eling lan waspodo, begitu ya, supaya kita tidak tergelincir oleh kata-kata kita sendiri. Sebenarnya kata-kata itu sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Gus Miftah, ya kan? Orangnya itu eh, santai, ya, agak selengean gitu ya, santai orangnya. Tapi juga apa yang dikatakan itu banyak sekali di apa ya, dihormati ya. Digugu katanya orang Jawa itu diikutin banyak orang gitu. Tapi ketika Gus Miftah ini tergelincir dengan kata-katanya sendiri, dengan guyonannya sendiri di waktu yang tidak tepat, itulah yang membuat dia akhirnya seperti kayak terikat gitu, nggak bisa kemana-mana, ya. Dan di sini eh, emosinya ini gimana ya, perasaan dia ini harus kayak aku harus menyerahkan pekerjaan ini karena sepertinya belum bisa pekerjaan ini diambil gitu, ya, sebagai utusan khususnya presiden. Nah, apakah dengan tindakannya pada saat sekarang ini, apakah itu adalah hal yang terbaik yang dilakukannya pada saat ini? Jawabannya, oke, di sini ada Two of Pentacles, di sini ada The Devil, di sini ada Six of Pentacles. Jadi gini ya, meskipun di kartu ini semuanya negatif ya, tetapi maknanya di sini bagus. Karena jika tidak, ini akan terus menggelinding dan orang-orang itu pasti akan, apalagi orang-orang yang tidak suka sama Gus Miftah ya, bakalan mencari-cari apa sih kelemahan dia, apa sih yang bisa menghancurkan dia, apa sih yang bisa untuk mengecilkan dia, itu ya. Karena yang keluar ini kartunya negatif, tapi artinya positif gitu ya, begitu tarot itu. Nah, untuk masa depan, misalkan nih 1 tahun lagi, misalkan nih, orang Indonesia itu kan mudah ini ya, mudah lupa ya. Misalkan nih dalam waktu 1 tahun lagi, apakah Gus Miftah ini akan diberikan tugas lagi oleh Bapak Prabowo Subianto? Oke. Ya, jangan khawatir buat Gus Miftah ya, karena Manosuki melihat di sini karena beliau sudah dengan rendah hati ya menyerahkan pekerjaan ini dan meminta maaf ya. Barangkali nanti tahun depan ada pekerjaan baru buat Gus Miftah sebagai penasehat pribadi mungkin. Mungkin tidak perlu diekspos dulu, nggak penting itu ya. Yang penting adalah bagaimana beliau ini nanti bisa mendampingi Bapak Prabowo di belakang layar. Apakah seperti itu? Ya, jawabannya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir Gus Miftah. Hari ini kita juga belajar dari Gus Miftah bahwa kita belajar untuk merendahkan diri, itu mungkin hal yang terbaik ya. Untuk saat ini bisa meredahkan amarah dari netizen, begitu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082220236999. Buat kalian yang mempunyai mempunyai gangguan pikiran, gangguan emosional, ya, kalian boleh datang ke psikolog, ya. Tapi kalian juga bisa datang ke Madam Suki. Mudah-mudahan Madam Suki bisa membantu, ya. Kalau tadi ngelihat lagu nembangnya enak ya. Jadi terima kasih buat kalian yang suka kalau Madam Suki nembang ya.
Ta elo lekung. Ya udah deh. Jadi Madam Suki mau undur diri dulu. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan kita selalu bahagia. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.